Halo adik-adik, jumpa lagi di sekolah minggu kita hari ini. Siapa yang merasa sedih atau nggak suka sekolah minggu? Jangan ya, kita harus senantiasa senang dan semangat untuk bersekolah minggu. Karena apa? Karena ini hari di mana kita bisa berjumpa satu dengan yang lain. Kita bisa bersenang-senang bersama. Ya, jangan lupa ya adik-adik, kita harus selalu rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Maka sebelum kita mengikuti sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutupkan mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah hadir bersama dengan kami hari ini. Tuhan, kami memang belum bisa berjumpa dengan teman-teman kami. Tetapi kami saat ini ingin tetap beribadah kepadamu. Tuhan, pimpin dan sertai sekolah minggu kami hari ini, agar kami bisa belajar dan mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, senang ya kita masih terus bisa berjumpa bersama. Nah, siapa di antara kita yang merasa istimewa? Kak Hani merasa istimewa. Kenapa kita merasa istimewa? Karena ada Tuhan Yesus yang sudah menciptakan kita sungguh berbeda dibanding yang lainnya. Maka, mari kita pujikan lagu ini dengan semangat ya. Jangan lupa ikuti gerakan Kak Hani. Aku istimewa. Aku istimewa. Yes, yes. Kamu istimewa. Yes, yes. Allah ciptakan kita sangat istimewa. Kita bergerak. Aku istimewa. Yes, yes. Kamu istimewa. Yes, yes. Allah ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip, dip, dip. Hidungku dapat bersih. Allah ciptakan kita sangat istimewa. Sekali lagi, aku istimewa. Yes, yes. Kamu istimewa. Yes, yes. Allah ciptakan kita sangat istimewa. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Yuk sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, Kak Anton mau mengajak kita berdoa. Silakan adik-adik yang ada di rumah masing-masing ikut Kak Anton berdoa ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mengikuti kelas sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Anton. Kami mohon ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk sekarang Kak Anton mau mengajak kita akan menyaksikan video berikut ini. Wah, enaknya ngapain lagi ya Kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Gara-gara aku, kalian semua di rumah. Aku pengen jalan-jalan nih, bosen di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Semua gara-gara virus corona.
Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Kalau kita keluar rumah, bisa jadi pertama, kita ikut tertular virusnya. Kedua, lalu menulari orang lain. Ketiga, rumah sakit jadi penuh. Keempat, petugas medis jadi kewalahan. Jadi lebih baik kita pertama di rumah saja. Kedua, keluar rumah jika benar-benar perlu. Ketiga, pakai masker jika sakit. Keempat, rajin cuci tangan dengan air dan sabun. Kelima, makan makanan yang bergizi. Oh gitu. Oke deh, aku mau bikin sesuatu yang seru aja di rumah. Nah, gitu dong. Tetap di rumah aja biar virusnya nggak makin nyebar. Ayo tetap di rumah saja demi kesehatan kita bersama. Lakukan kegiatan seru bersama keluarga. Ayo adik-adik, siapa di sini yang sudah mulai bosan berada di dalam rumah? Mungkin ada di antara adik-adik yang sudah keluyuran main keluar rumah tetapi tidak memakai masker. Mungkin ada juga di antara adik-adik yang sudah mulai jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke tempat rekreasi bersama dengan keluarga. Nah, untuk sementara waktu ini tidak boleh ya. Selama bahaya virus corona masih mengancam kita tetap harus mengikuti aturan pemerintah. Untuk apa? Untuk tetap cuci tangan, untuk tetap memakai masker ketika kita berada di luar, dan tetap tinggal di dalam rumah. Nah, mungkin ketika kita melakukan semuanya itu, teman-teman kita mengejek gitu ya, kenapa harus pakai masker, kenapa harus cuci tangan? Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk tampil beda. Seperti Kaleb dan Yosua yang ada dalam kisah 12 pengintai bangsa Israel dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Yuk, mari kita simak cerita dari Kaleb dan Yosua. Suatu hari, Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka memasukinya. Sebuah negeri yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, negeri yang penuh dengan susu dan juga madu. Lalu Musa mulai memilih 12 pemimpin yang berasal dari 12 orang kepala suku Israel untuk menjadi pengintai bagi negeri Kanaan. Kemudian, ke-12 pengintai itu mulai naik ke atas gunung untuk mengamati apa saja yang ada dan yang terjadi di negeri Kanaan. Di sana mereka melihat banyak hal. Mereka melihat anggur-anggur yang berukuran besar. Tidak hanya itu saja, mereka juga melihat bahwa penduduk di sana memiliki ukuran badan seperti raksasa, orang-orang yang sangat besar. Lalu setelah 40 hari, ke-12 pengintai itu mulai pulang ke padang gurun Paran. Di sana mereka menemui Musa, Harun, dan juga bangsa Israel. Mereka mulai menceritakan apa saja yang telah mereka saksikan di negeri Kanaan. 10 orang pengintai kemudian berkata bahwa di tanah Kanaan kota-kotanya sangat besar dan di sana terdapat banyak raksasa-raksasa yang menghuni negeri Kanaan. Berbeda dengan 10 pengintai yang sudah bersaksi tentang apa yang mereka lihat, kedua pengintai yang lain yaitu Yosua dan Kaleb justru mereka berkata hal yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa di negeri Kanaan ditemukan banyak sekali susu, madu, serta anggur yang berlimpah ruah. Mendengar semuanya itu, kemudian bangsa Israel menjadi ketakutan. Mereka merasa tidak dapat mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Akan tetapi, pada waktu itu Kaleb dan Yosua kembali berkata, "Tidak, kita tidak boleh mundur dan menyerah. Kita harus tetap maju dan menduduki negeri itu. Sebab bersama Tuhan kita pasti dapat mengalahkannya." Akan tetapi bangsa Israel pada waktu itu tidak mau mendengarkan perkataan Kaleb dan Yosua. Mereka memilih untuk tidak mau masuk ke tanah Kanaan seperti apa yang telah diperintahkan Tuhan.
dan mereka juga mulai melempari batu kepada Yosua dan Kaleb. Setelah itu, tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan dan menyinari semua umat Israel. Dan pada waktu itu, kemuliaan itu muncul dari kemah suci, di mana Tuhan kembali berfirman kepada Musa. Pada akhirnya, karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka mereka dihukum 40 tahun di padang gurun. Wah, luar biasa ya. Kaleb dan Yosua adalah orang-orang yang hebat. Mereka memiliki iman yang besar kepada Allah Israel. Kaleb dan Yosua berani tampil beda dibandingkan 10 orang pengintai lainnya dan juga bangsa Israel yang pada waktu itu ketakutan luar biasa. Kaleb dan Yosua berani tampil beda walaupun mereka harus menghadapi tantangan ketika memiliki sikap yang berbeda. Nah, adik-adik yang ada di rumah, siapa di sini yang mau menjadi seperti Kaleb dan juga Yosua? Silakan angkat tangan kalian. Bagus, luar biasa. Nah, sekarang Kak Anton mengajak kita sekali lagi mengangkat tangan kita sambil berkata, Tuhan Yesus, aku mau tampil beda. Jadi, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan ingin kita belajar berani tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Tampil beda bukan berarti kita harus memiliki baju yang berbeda, atau mungkin kita harus memiliki model rambut yang berbeda, atau harus kita memiliki gadgets yang berbeda yang jauh lebih mahal dari teman-teman kita. Tampil beda yang Kak Anton maksudkan di sini berarti kita harus berani berbeda secara perilaku. Sebagai anak Tuhan, kita harus berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Kalau teman-teman kita di luar sana berkata, percuma kita memakai masker ketika ada di luar rumah, percuma kita cuci tangan, atau percuma kita tinggal di dalam rumah, yuk kita keluyuran atau kita jalan-jalan, main ke mall, main di luar rumah. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus berani berkata, kita harus tetap memakai masker ketika kita ada di luar rumah, kita harus tetap cuci tangan, dan sebisa mungkin kalau tidak ada keperluan yang mendesak, kita harus tetap tinggal di dalam rumah. Tampil beda itu juga berarti berani untuk menyatakan yang benar. Kita harus berani menegur teman-teman kita ketika mereka tidak lagi disiplin untuk cuci tangan, tidak lagi disiplin untuk memakai masker, tidak lagi disiplin untuk berada di dalam rumah, dan mereka sudah keluyuran dan bermain-main di dalam rumah. Nah, oleh karena itu, hari ini Tuhan Yesus menantang kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tampil beda. Siapa di antara adik-adik yang mau tampil beda bagi Tuhan? Bagus. Biarlah kita senantiasa boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan contoh yang baik dan kita boleh menyatakan kebenaran. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kak Anton akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar dari Kaleb dan Yosua untuk berani tampil beda dan menyatakan kebenaran. Kami mohon Tuhan, mohon bimbing kami sehingga kami tetap disiplin untuk cuci tangan, untuk memakai masker saat di luar, dan sebisa mungkin tetap berada di dalam rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo semua, sehat? Yuk kita belajar ayat hafalan. Mazmur 27 ayat 1a. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kita pakai gerakan ya sekarang. Mazmur 27 ayat 1a. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Hafalkan ya. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau belajar ayat hafalan yang baru ya. Ayat hafalan yang baru diambil dari
Mazmur 27 ayat 1. Sekarang kita buka dan baca sama-sama yuk. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, supaya lebih hafal, sekarang kita belajar gerakannya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Mudah bukan? Semoga cepat hafal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wah, kita tadi baru saja mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Masih ingat ceritanya? Pasti dong. Sekarang kita mau nyanyikan satu buah pujian ya adik-adik. Jangan lupa ikuti gerakan Kahani ya. Kita mau bernyanyi satu buah lagu baru. Judulnya Berani Tampil Beda. Wah, seperti apa ya lagunya? Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Haleluya, iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya,
Wow, siapa yang sekarang berani tampil beda? Aku berani tampil beda. Cie, kita berani tampil beda ya teman-teman semua dan adik-adikku. Nah, kita sudah belajar sesuatu yang menarik ya. Jangan biarkan si iblis jahat merayu, menggoda kita. Tapi biarlah kita selalu senantiasa berdoa dan rajin membaca firman Tuhan. Nah, tak terasa kita sudah ada di akhir ibadah hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas berikutnya, mari kita berdoa. Yuk kita tutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Ikuti Kak Hani. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami untuk selalu tampil beda. Engkau meminta kami untuk selalu berani berkata yang benar. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan dalam menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Halo teman-teman, namaku Abang Hans. Jangan lupa Sekolah minggu ya. ya. Tuhan Yesus. Memberkati. Dadah. Teman-teman, ayo cuci tangan, berdoa, semangat. Dadah. Selamat hari Minggu, teman-teman. Jangan lupa rajin cuci tangan dan pakai masker. Ini caranya teman-teman. Dan makan yang bergizi. Ya, coba keluar. Dan coba semangat. Sama mama pagi. Teman-teman, kalau mau keluar, wajib pakai masker. Wajib cuci tangan. Makan yang sehat. Wajib berdoa. Doanya kayak gini. Tuhan Yesus, jangan virus corona. Biar aku bisa sekolah minggu, bisa sekolah sama web. Amin. Teman-teman, hari ini anak udah sehat, semangat. Mari kita berdoa, rajin mencuci tangan dan memakai masker supaya sehat dan terhindar dari virus. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo. Nama saya Evano. Di luar ada virus. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Dan pagi. Bye-bye. Kawan-kawan, nama saya Michael. Kali ini ada virus corona. Kita harus pakai masker, rajin cuci tangan, dan makan sehat-sehat. Ingat ya, tetap. Ayo, cuci tangan. Pakai sabun. Ya, pakai tadi Jawa. Teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan karena udah diberi kesehatan. Dan jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan dengan cara rajin cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Jangan lupa ya. Selamat hari Minggu, bye. Halo teman-teman, tetap sekolah minggu ya. Ceritanya keren loh. Dan kita juga bisa belajar firman Tuhan. Jangan lupa tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Jason. Jangan lupa cuci tangan supaya
nggak kena virus corona. Dadah. Halo, aku Jojo. Tetap semangat ikut sekolah minggu online. Tuhan Yesus sudah menunggu kita. Terima kasih. Dadah. Halo semuanya, aku JJ. Tetap jaga kesehatan ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, di rumah aja. Dadah, terima kasih. Nama saya David. Tetap menjaga kesehatan kalian semua dan pakai masker. Tuhan memberkati kalian semua. Bye. Halo guys, hari ini Valeria mau cerita tentang jaga kebersihan. Kalau mau pergi, pertama harus pakai masker dan face shield. Kedua, harus pakai hand sanitizer. Jangan lupa cuci tangan ya guys. Tiga, jangan sudah tutup mata guys. Keempat, mandi keramas biar bersih semua guys. Lima, biasanya aku bawa mobil kemana-mana harus dibersihkan sampai rumah supaya bersih semua mobilnya. Kayak gini, mobil kapas dikasih hand sanitizer. Yang mobil ungu terus dilap lah. Semuanya bersih guys, mobil-mobilnya bisa dibuat main di rumah guys. Tuhan memberkati. Bye. Halo teman-teman, kita ada virus corona. Belajar di rumah ya, main di rumah ya, dan semangat. Halo, nama saya Jim. Saya sudah sekolah minggu. Kalian sudah belum? Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, di saat corona ini harus rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa harus berdoa. God bless you. My name is Lindsay. We have to pray and be healthy and be strong to God. All together, we see a mountain together too. Let's pray together. Hi friends, Jesus is good and He gave us a healthy body. So we must love Him and obey Him. Bye bye. Nama saya Kinan. Kinan mau beritahu Tuhan itu baik. Tuhan selalu menolong kita, menolong dan menjaga kita. Teman-teman, namaku Meisha. Mari kita hidup sehat. Rajin cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar. Juga harus berdoa. Bye, thank you. Hello, my name is Jem. During this pandemic, we have to stay at home always. Wash your hands. Wear your mask wherever you go. Pray always and keep healthy and be safe. And God bless you. Bye bye. Hai teman-teman, sekarang situasi pandemi virus corona. Teman-teman jangan lupa jika kalian keluar jangan lupa memakai masker dan jangan lupa rajin cuci tangan. Dan yang paling penting kalian jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Bye bye.